Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Miss harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat ya. How was your weekend? Bagaimana akhir pekan kalian? Miss harap juga semua akhir pekannya menyenangkan, energinya sudah terisi kembali, semangatnya sudah terisi kembali setelah melewati akhir pekan. Dan pastinya sudah semangat lagi untuk kembali melanjutkan pelajaran kita buat hari ini ya. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan dari catatan 2 modul kita yang minggu lalu di modul 5. Nah, sebelum Miss lanjut menjelaskan, Miss mau tanya, sudah dicatat catatannya? Kalau belum, catat dulu, pindahkan dulu modul 5-nya ke buku catatan. Ya, jangan bilang, Miss aku pakai modul aja, Miss ngapain lagi dipindahkan ke buku catatan? Tahu-taunya modulnya kececer, hilang entah di mana. Akhirnya kamu nggak bisa belajar karena nggak punya lagi buku catatan. Jadi semua catatannya pindahkan ke modul, oke? Nah, Miss akan lanjutkan. Pembelajaran kita yang minggu lalu itu adalah catatan kita adalah tentang berinteraksi dengan komputer. Apa sih artinya berinteraksi? Iya, berinteraksi itu artinya adalah berhubungan dengan komputer. Jadi di sini artinya kita berinteraksi dengan komputer artinya adalah kita berhubungan atau bekerja atau bermain dengan komputer atau pada saat kita menggunakan komputer. Nah, kenapa sih ini harus dipelajari? Iya, ternyata pada saat kita menggunakan komputer, pada saat kita bermain komputer, pada saat kita bekerja dengan komputer atau laptop, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, itu untuk kesehatan dan kenyamanan diri kita sendiri ya pada saat kita bermain atau berinteraksi dengan komputer. Nah, yang pertama dibuat di buku catatan kita, bermain komputer tidak boleh terlalu lama karena dapat merusak mata. Ya, pastilah itu, ya. Nah, pada saat kita bermain terlalu lama dengan komputer, pada saat mata kita terus melihat komputer, maka itu bisa merusak mata kita bisa sakit. Jangankan bermain komputer, pada saat kalian nonton TV aja, coba tuh nonton TV kalian terlalu dekat gini matanya ke layar monitor, ke layar TV-nya. Pasti orang tuanya di rumah merepet ya kan? Mamanya mungkin pasti akan bilang atau papanya bilang, Gabriel mundur lagi dikit, mundur lagi nontonnya, jangan dekat kali matanya ke TV. Itu pasti kata mamanya kan atau kata papanya di rumah ya kan? Atau dibilang ya kan, Rafael mundur lagi, jangan terlalu dekat lo ke TV, nanti bisa rusak matanya. Nah, seperti itu juga dengan komputer atau juga dengan layar handphone ya kan, atau layar tablet kalian kan. Nggak ada orang itu kalau kalian bermainnya seperti ini pasti akan dijauhkan oleh orang tuanya. Jangan dekat kali matanya ke HP, katanya seperti itu ya kan. Nah, karena apa? Karena dari komputer, dari televisi, dari handphone itu semua dia mempunyai cahaya, ada namanya blue light, cahaya biru yang dia itu bisa merusak mata kalau dia terlalu lama ya. Jadi contohnya, Miss, papaku kerja kan Miss di kantor, dia seharian itu pakai laptop loh Miss atau pakai komputer. Dia seharian, papaku seharian ngelihat layar komputer terus. Itu gimana Miss? Iya, bila kita bermain atau menggunakan laptop atau komputer untuk waktu yang panjang, maka kita harus mengistirahatkan mata kita. Kita harus mengistirahatkan mata kita, ya. Jadi contohnya nih, kita udah ngetik selama 1 jam, ya kan? Mungkin kamu bisa memalingkan mata kamu dari layar komputernya, jangan lihat ke layar monitornya. Kalau sudah terlalu lama, kamu istirahatkan mata kamu. Jadi cara mengistirahatkannya adalah mungkin lebih sering berkedip atau palingkan wajah kamu atau palingkan mata kamu melihat benda yang lain, tidak ke layar monitor ya. Nah, jadi kalau dia udah contohnya udah selama 1 jam dia nengok komputer terus ya kan. Nah, jadi sekali-sekali lihat ke yang lain. Seperti itu dia. Jadi jangan matanya terus-terusan tertuju ke layar monitor. Seperti itu dia. Bisa ya? Jadi yang penting adalah istirahatkan mata kamu. Atau mungkin sekarang sudah ada kacamata yang anti radiasi, ya kan? Atau dia bisa pakai
screen protector yang untuk melindungi supaya mengurangi radiasi dari layar laptop kita. Seperti itu dia. Next, selanjutnya, kursi yang diduduki saat berinteraksi dengan komputer harus nyaman. Nah, seperti ini dia. Biasa kursinya itu harus aman dan nyaman. Nyaman itu maksudnya seperti apa? Aman itu maksudnya seperti apa? Si Miss, aman dan nyaman. Ya, janganlah pula nanti kamu pakai kursi yang goyang-goyang, kakinya udah goyang-goyang gitu kan, atau udah mau patah satu kakinya. Nah, dari kursinya itu pun harus aman. Karena apa? Ketika kita duduk di kursi, kemudian tiba-tiba kamu jatuh ke lantai langsung, itu ada pada tubuh kamu, pada bagian bokok itu ada tulang panggul kalau nggak salah namanya. Nah, tulang belakang itu kalau dia kena ke lantai terhantam sekaligus itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, jadi pastikan kursinya itu harus aman dan nyaman. Miss tidak tentukan kursinya harus seperti apa, enggak ya. Tapi yang pasti kursi yang kalian duduki harus aman dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya, posisi punggung saat berinteraksi dengan komputer harus tegak, ya. Jadi seperti ini dia, harus tegak. Jangan bungkuk. Sama seperti kalian waktu menulis, ya kan? Pada saat kalian menulis di sekolah, kalian belum pernah masuk sekolah ya ininya ya. Nah, pada saat kalian menulis contohnya di rumah, contohnya nulisnya itu terlalu bungkuk seperti ini ya kan, pasti orang tuanya marah. Jangan kayak gitu, tegak nulisnya. Nah, seperti itu dia. Bermain komputer juga seperti itu. Juga punggungnya juga harus tegak. Kenapa Miss punggungnya harus tegak? Aku lebih suka Miss bermain komputer, Miss aku sambil tidur-tiduran. Contohnya dia kan main laptop. Aku nggak perlu pakai meja Miss, aku biasanya letakkan di lantai. Nah, itu nanti ada kaitannya ke yang nomor 7, soal kita yang di nomor 7 ya. Tapi itu Miss jelaskan nanti. Nah, kenapa punggungnya harus tegak? Ini juga untuk kesehatan tulang kita, untuk kesehatan tulang punggung kita. Karena kalau terlalu lama, kalau terlalu sering nanti kita bungkuk, maka itu akan mengganggu kesehatan tulang kita. Ya, jadi tulang kita nanti juga ikut bungkuk, seperti itu dia. Jadi harus tegak pada saat bermain komputer. Sekalipun kalian duduk di lantai, ambil satu meja kecil, tempat kalian meletakkan laptop kalian di atas meja. Karena apa? Miss lompat langsung ya ke nomor 7 ya. Nomor 7 dibilang di situ, monitor harus diletakkan sejajar dengan mata. Nah, jadi dia posisinya monitor itu harus sejajar dengan mata. Jadi kalau pamannya seandainya kalian duduknya di lantai, otomatis kan gini kalian melihatnya kan. Nah, ini akan merusak susunan tulang kalian, susunan rangka tubuh kalian. Seperti itu dia. Jadi dia harus sejajar dengan mata ya. Jadi kalaupun kalian di lantai, ambil meja kecil atau ambil kursi kecil, tempat untuk kalian menaikkan posisi laptop atau komputer kalian. Kalau komputer biasanya pasti di meja, laptop yang biasanya sering ini ya. Apalagi sambil tidur-tiduran ya kan. Aku lebih suka Miss bermainnya sambil tidur-tiduran. Nah, itu juga akan mengganggu ke dada, ya kan? Selanjutnya, posisi paha dan lengan pada saat bermain atau berinteraksi dengan komputer harus sejajar. Posisi tangan juga harus sejajar, seperti itu dia. Ya, ini yang biasanya dia dibuat di meja, harus sejajar supaya tidak mengganggu kesehatan ini ya. Tidak hanya paha dan lengan, pergelangan tangan pun juga harus sejajar. Ini biasa untuk kita mau mengetik. Ini sejajar biasanya dengan keyboard kita, tombol papan keyboard kita. Sejajar dengan keyboard di laptop ataupun papan keyboard dengan menggunakan komputer. Ya, jangan ada yang keyboardnya terlalu ke bawah atau keyboardnya terlalu ke atas. Jadi posisinya ini harus sejajar. Itu untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, monitor tadi harus diletakkan sejajar dengan mata supaya punggung kita bisa tetap tegak melihatnya, ya. Selanjutnya, jarak monitor dengan mata. Nah, jarak amannya adalah sejauh lengan kita. Sejauh lengan kita. Nah, seperti ini dia, sejauh lengan kita. Itu biasanya mungkin sekitar 30 sampai 50 cm, ya. Jarak yang aman itu adalah sekitar 30 sampai 50 cm. Jadi tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Terlalu dekat tadi apa? Terlalu dekat itu bisa merusak mata karena cahayanya terlalu kuat.
Tapi juga kalau terlalu jauh, kalian kan otomatis nggak bisa melihat dengan jelas tulisannya kan. Nanti mata kalian gini jadinya. Untuk memaksa mata kalian untuk melihat tulisannya itu. Jadi itu juga nggak bagus. Jadi nggak boleh terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Jarak amannya itu tadi Miss bilang 30-50 cm. Atau sejauh lengan kita. Nah, kalau di sekolah seandainya mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka, ada nama ruangan, ada satu ruangan tempat kita belajar komputer. Itu disebut dengan laboratorium komputer. Laboratorium komputer. Nah, ini dia, seperti inilah gambarnya dia, laboratorium komputer. Laboratorium komputer ini adalah suatu ruangan untuk kita belajar komputer dan di dalamnya ada banyak komputer. Jadi di dalamnya itu nggak hanya 1-2 aja. Kalau di ruangan lab kita, kalau Miss nggak salah ada 40 atau 45 lab. Ada 40 atau 45 komputer. 45 komputer kalau nggak salah. Jadi seandainya kita bisa masuk ke dalam lab, nanti setiap dari kalian, masing-masing dari kalian akan akan boleh berhak menggunakan satu komputer satu orang. Nah, jadi contohnya nih satu kelas ada 25 atau 28. Masing-masing itu akan punya satu komputer waktu untuk kita praktek, seperti itu dia. Ya, jadi ruangan ini namanya adalah laboratorium komputer. Cahaya di dalam di dalam lab komputer itu disingkat dengan lab ya nak ya. Cahaya di lab komputer itu dia tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Jadi cahayanya juga harus sesuai. Kalau contohnya cahayanya terlalu terang di ini kita, maka layar monitor juga harus kita terangkan. Tetapi kalau cahayanya gelap, maka layar monitornya intensitas cahayanya juga kita gelapkan. Sama ibarat kayak kita main handphone, ya kan? Main handphone, contohnya nih ada yang malam-malam sudah disuruh mama papanya tidur, tapi dia masih curi-curi main handphone. Masuk dia ke dalam selimut, ya kan, diambil handphonenya masih curi-curi. Kalau cahaya handphone kalian terlalu terang, pasti itu akan membuat mata kalian sakit, ya enggak? Ya kan? Nah, jadi biasanya apa? Oh, kurangi aja cahayanya biar gak ketahuan, ya kan? Biar gak sakit mata dan biar gak nampak cahayanya dari luar selimut, bahwasanya kalian masih main handphone. Nah, seperti itu juga lah dia kondisinya di ruangan lab komputer. Cahayanya itu harus disesuaikan dengan kondisi monitor kita, ya, tampilan monitor kita. Jadi itu harus sesuai, tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mata kita. Jadi pada saat kita bermain komputer, itu mata yang paling harus kita jaga, ya kan? Jadi untuk itu, apalagi dia sering bermain komputer, malas pula makan sayur, ya kan? Nah, belum apa-apa nanti masih nanti dia di kelas 4 SD. Tau-taunya udah pakai kacamata. Karena apa? Terlalu sering bermain handphone, terlalu sering bermain komputer, tapi tidak dijaga matanya. Malas makan sayur, mainnya juga terlalu dekat, tidak dibatasi waktunya. Seperti itu dia, ya. Yang selanjutnya, suhu di lab komputer atau suhu di dalam lab komputer tidak boleh terlalu panas. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam lab komputer kita, di dalam lab komputer itu biasanya dingin. Di semua ruangan kayaknya lab komputer rasa Miss yang paling dingin. Karena di dalam akan ada 3 AC, 2 kipas angin kalau nggak salah. Kalau Miss nggak lupa ya. Nah, di dalam itu, banyak kali Miss ada sampai 3 AC-nya. Ruangannya sama dengan ruangan sebesar kelas kita, tapi AC-nya di dalam bisa sampai 3 dan ada 2 kipas angin. Karena untuk apa? Pada saat semua komputer nyala, itu kan panas, ya, karena kalau contohnya kalian juga bermain komputer, kalian terlalu lama bermain komputer, pasti kalian pegang pasti kan sampai panas handphonenya kan. Begitu juga lah dengan komputer, ketika semuanya dinyalakan maka itu panas. Dia butuh penyejuk, pendingin ruangan untuk menjaga supaya komputernya itu tidak terlalu panas. Jadi ruangannya itu harus dingin, dia tidak boleh terlalu panas. Untuk menjaga supaya komputer kita tetap bagus.
Atau mungkin kalau kalian pakai laptop, biasa ada yang dia punya AirPad ya, yang dia kayak bentuknya kayak kipas, letaknya kayak kipas, yang di bawahnya ada kipas berputar. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menjaga supaya laptop kalian tidak panas pada saat digunakan. Nah, jadi di dalam lab komputer juga suhunya tidak boleh terlalu panas. Makanya kalau kita masuk ke dalam lab komputer, kita juga nggak boleh terlalu banyak ngomong di sana. Karena apa? Kalau nanti semuanya ngomong, kita bayangkan nih, ya kalau kalian, coba kalian buat tangan kalian. Pada saat kalian ngomong, coba kalian sebutkan aja, laboratorium komputer. Ada nggak terasa? Ada kayak terasa panas, ya kan? Pada saat kita berbicara, kita mengeluarkan panas. Nah, jadi bayangin ini, semua 28 anak, 28 yang ngomong. Wih, sementara komputernya juga udah panas. Maka itu bisa merusak komputer kita kalau suhunya jadi terlalu panas. Seperti itu dia, ya. Dan yang terakhir, di dalam lab komputer itu tidak boleh lari-larian dan dorong-dorongan. Karena apa? Di dalamnya ini ada banyak alat elektronik. Kan ada banyak nih kan komputernya. Dan di bawahnya itu juga ada banyak kabel-kabel. Ada banyak kabel-kabel. Jadi kalau pamannya kalian dorong-dorongan, tiba-tiba tersandung, terbuka kabelnya, itu bisa kontak. Atau pada saat kalian lari-larian, tersenggol monitornya, monitor komputernya jatuh, pecah. Nah, itu bisa merusak komputer kita. Seperti itu dia. Terpaksa lah nanti minta gantilah sama orang tuanya kan. Telepon lah nanti papanya atau mamanya. Ini anak ibu atau anak bapak sudah merusak monitor di sekolah ya. Karena dia lari-larian di dalam lab komputer. Jadi di dalam lab komputer itu tidak boleh lari-larian, tidak boleh dorong-dorongan. Seperti itu dia. Paham? Iya, Miss harap penjelasan Miss hari ini sudah cukup jelas ya nak ya untuk tentang catatan 2. Oh iya, satu lagi. Ada yang kurang. Dari semua penjelasan Miss tadi. Nah, apa akibatnya sih kalau tadi Miss bilang kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita bermain atau berinteraksi dengan komputer. Fungsinya untuk apa? Untuk kenyamanan diri kita dan juga kesehatan kita pada saat kita bermain komputer. Nah, akibatnya apa kalau kita terlalu lama bermain komputer? Yang pertama, tadi bisa merusak mata. Yang kedua, apa tadi kalau kita terlalu lama bermain komputer? Kalau kita terlalu lama bermain komputer, kita jadi lupa waktu. Ketika kita lupa waktu, maka pekerjaan kita menjadi berantakan, ya kan? Ada yang nggak siap PR-nya, ada yang udah nggak ingat lagi tugas-tugasnya di rumah. Nah, itu akibat dari terlalu lama menggunakan komputer. Jadi yang pertama tadi bisa merusak kesehatan kita, yaitu kesehatan mata, atau bahkan juga kalau kita terlalu lama itu bisa membuat kita sakit kepala, ya kan? Kalau terlalu lama kita bisa pusing gitu, terlalu lama menggunakan komputer atau terlalu lama melihat layar komputer. Dan juga kita bisa jadi lupa waktu, akhirnya pekerjaan kita menjadi berantakan. Nah, Miss rasa penjelasan ini sudah cukup jelas. Tugas kamu sekarang lihat yang modul 6. Modul 6, hari ini kita punya latihan 5 soal dari modul 6. Silahkan kerjakan di buku latihan dan kumpulkan buku latihan kamu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Oke? Kalau ada yang kurang jelas boleh hubungi sama Miss Chris ataupun Pak Samuel. Ya nak ya, kerjakan latihannya di buku latihan, tulis soal dan tulis jawabannya. Tugas jangan ditunda-tunda. Kumpulkan di hari Sabtu tanggal 4 September, oke? Sekian penjelasan Miss buat hari ini, sekian pembelajaran kita buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas Miss, sampai jumpa minggu depan, bye-bye.